Kembali lagi bersama saya Erika Ananto di diskusi PR bersama EGA yang ke-18. Topik kita kali ini kita bicara mengenai IPRS Review 2022. Bersama saya tentunya sudah ada Ibu Ega sendiri. Saya juga ditemani oleh Pak Ricardo Indra dari PR Akademia dan Mbak Ita Kusumawati sebagai mewakili PR profesional di Indonesia. Sedikit mengenai IPRS 2022 Bali kemarin kita bahas dari 4 pilar yang bicara dari sisi business and economy, kemudian ada healthcare dan well-being, kemudian ada trust dan leadership, dan juga bicara mengenai sustainable business communication. Sedikit mengenai IPRS. IPRS is actually a decade of educational campaign. Dimulai dari tahun 2012 sampai kemarin kami EGA Briefing memutuskan sebagai tahun terakhir ya di tahun 2022. Jadi IPRS sudah berjalan, IPRS berjalan selama 6 kali. It is actually a accumulations of effort leveraging the position of public relations profession in Indonesia dengan mengundang PR experts bukan hanya di nasional tapi actually di seluruh dunia. Nah, selama 10 tahun ini lebih dari 120 pembicara kami datangkan dari tentunya 5 benua yang kami minta untuk mereka share their expertise, their experiences, how they can actually see the trends and the challenges, the upcoming challenges. And it's not just from dari sisi Indonesia ya, tapi tentunya menjadi karena 5 benua dari berbagai perspektif dari berbagai negara. Nah, mungkin ada yang bertanya, IPRS itu pengen tahu gitu, IPRS itu mulainya dari 2012 atau ada dari sebelumnya. Tentunya kami dari EGA Briefing sudah melakukan edukasi PR sejak tahun 2005. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ikut PR Week Indonesia, IPRS, International PR Summit merupakan continuation dari PR Week Indonesia atau Public Relations Week Indonesia. Nah, untuk itu mungkin saya bisa undang Bu Ega untuk menyampaikan sedikit atau menjelaskan sedikit mengenai ide beliau memulai IPRS ini, mungkin bisa dimulai dengan PR Week Indonesia. Silakan Bu Ega. Baik, terima kasih Erika. Teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik ya. Kalau dibilang Bapak Ibu terlalu sangat senior, padahal mungkin saya yang paling senior. Nah, tadi disebutkan bahwa ini merupakan continuation. Betul sekali ya, pada tahun 2005, nah itu kita memberanikan diri untuk menyebutkan itu PR Week Indonesia. Nah, jadi kalau lihat sejarahnya, kita lihat ke belakang, saya masuk organisasi profesi nasional tahun Perhumas ya, tahun 92, kemudian saya masuk IPRA tahun 1993. Nah, di situ saya menemukan filosofi daripada public relations. Saya ingin tahu apa sih itu public relations sebagai satu profesi. Nah, kemudian dari situ saya menemukan adanya adanya gap antara teori yang disampaikan dan praktik yang ada, meskipun itu di negara maju ya, tetapi kalau di Indonesia memang kita masih jauh tertinggal dari segi konsep-konsep gitu ya. Nah, saya aktif di IPRA dari tahun 1993 itu, kemudian 96 menjadi council member untuk Indonesia, kemudian 2003 sampai 1999 itu saya menjadi salah satu diminta untuk sebagai juri dari Golden World Award bagaimana mengevaluasi program PR. Kemudian 2003 sampai dengan 2007 itu saya mewakili Asia Pasifik sebagai board member dan terpilih sebagai presiden IPRA di 2010. Nah, sementara itu saya melihat banyak sekali teman-teman dari luar ya yang bagus-bagus, tetapi kalau kita dari Indonesia pergi ke luar itu mahal sekali untuk biaya.
ya, baik tiket maupun hotel-hotel besar, kemudian juga pembicara-pembicara yang internasional. Nah, karena itu saya berpikir kenapa kita nggak bawa mereka ke Indonesia? Ya, kita coba bawa mereka ke Indonesia, dan dengan bantuan berbagai sponsor tentunya ya, karena di Indonesia edukasi itu belum sebagai satu investasi, ya, jadi tidak mungkin biaya itu dikeluarkan oleh lembaga kecil, ya. Nah, itu dengan bantuan sponsor. Nah, kita teruskan dari PR Week yang satu dekade 2005 sampai 2014, kemudian kita teruskan, ya, kita gunakan global network untuk expert, kemudian professionals, konsultan dari organisasi profesi dunia, menjadi International Public Relations Summit dari 2012 sampai 2022. 10 tahun, ya, tetapi 6 kali, karena IPRS atau summit itu kita laksanakan 2 tahun sekali, ya. Jadi edukasi yang EGA Briefing sudah lakukan itu sebetulnya sudah 20 tahun, 2 dekade, mulai dari Public Relations Week Indonesia, kemudian ke International Public Relations Summit, dan ini tidak akan berhenti sampai sini saja, ya, masih ada kelanjutannya. Baik, silakan itu Erika, saya kira yang bisa diperkenalkan kepada teman-teman yang mungkin pertama kali, ya, mengikuti diskusi atau juga pertama kali mendengar nama International Public Relations Summit. Baik, terima kasih Bu Ega. Nah, mungkin selanjutnya tadi Bu Ega udah kasih tahu sedikit mengenai IPRS, tapi mari kita masuk ke Pak Indra nih, yang sudah ikut beberapa kali, Mbak Ita juga tadi 2 kali ya Mbak Ita. Mungkin saya bisa tanya dulu ke Pak Indra, pendapat Pak Indra mengenai IPRS ini, mengenai International PR Summit secara overall Pak. Nanti kita masuk ke tahun 2022. Oke, thank you Erika. Selamat sore Bu Elizabeth Ananto, Mbak Ita, dan juga rekan-rekan semuanya. Jadi memang benar saya beberapa kali ikut IPRS ini gitu ya. Kenapa saya ikut bukan cuma sekali? Karena sebenarnya impresi saya datang ketika ikut pertama kali gitu ya. Dan saya melihat bahwa tadi mungkin Ibu sudah sampaikan pada saat saya di korporasi memang saya sempat dikirim tugas untuk belajar keluar gitu ya. Tapi itu biayanya mahal gitu ya. Tapi begitu melihat ada IPRS di Indonesia dengan mendatangkan para pembicara internasional gitu ya. Saya melihat ini sesuatu yang menarik karena kita bisa berdiskusi secara langsung, kita bisa mendapatkan topik-topik yang up to date dan aktual gitu ya. Dan itu bisa dicari relevansinya dengan kondisi di Indonesia. Jadi menurut saya apa yang diselenggarakan oleh Bu Ega melalui IPRS ini merupakan satu experience yang selalu menarik untuk diikuti ya. Ya, contoh yang terakhir ini di Bali itu ya, kalau saya melihat dikaitkan pula dengan kondisi kekinian saat ini gitu ya. Seperti dibahas di situ tentang impact dari perang Rusia dan Ukraina gitu ya. Ada juga impact tentang digital ekonomi pada PR gitu ya. Bahas juga tentang sustainable business communication dan apa yang saya ingat lagi, satu lagi tentang trust and leadership. Jadi IPRS itu sebenarnya kayak kalau kita hadir di IPRS itu kayak kita bisa melakukan downloading ya. Istilah saya itu downloading. Downloading itu kita bisa menyerap banyak gitu ya. Terutama pada saat para pembicara itu menyampaikan materi dan kita punya kesempatan bertanya dengan bebas. Dan ada yang di hari terakhir itu workshop ya. Workshopnya itu juga menurut saya luar biasa karena lebih interaktif lagi karena kita diberi kesempatan untuk mengeksplorasi apa yang terjadi di dunia nyata dan dikaitkan dengan kondisi kekinian. Mungkin itu Erika yang bisa saya sampaikan. Itu dulu ya Pak, nanti Ya. saya tanya lebih lanjut ya Pak. Oke. Kalau dari Mbak Ita, gimana Mbak Ita untuk pendapat Mbak Ita mengenai IPRS? Jadi sebenarnya bukan ikut ya, atau ikut di Zoom itu menghadiri
International PR Summit itu worth it buat saya. Terutama buat ini ya, internal bisnis kita sendiri ya, dalam rangka how to build our strategic communication in this situation gitu. Jadi memang yang disampaikan oleh para pembicara itu nggak semua mungkin memahami, kecuali mereka yang memang sudah ada di level expert atau advance itu sendiri. Tapi bagi pemula nggak ada salahnya. More early you know about the whole PR is more better, rather than you didn't know but the assignment is come to you. So ini buat kita semacam kayak not only empowerment or build something solution terkait business or way of communication or diplomatic communication, or even about the how to be expertise in PR, but you not only build your professional job, or you only just your boss say, okay, I love your job. Okay, you did it great. Okay, it's done. Not only saying that, but your boss will more appreciate for what you have done, because you're done with extremely perfect. Because nggak semua orang, kalau orang Jawa bilang sih, solusi ataupun mengatasi masalah itu dengan solusi, come up with solution. But solution yang paripurna atau sempurna itu nggak pernah kita dapat. But mendekati sempurna, ya maybe you have to learn Bu Ega and more listen with her, and then let what her direct to us. Sometimes it's not it's not easy to show the example, but the real problem mungkin Bu Ega bisa come up with the solution, karena yang kita butuhkan sebenarnya guidance untuk solution, but sometimes untuk hal yang technical, let's say mungkin bisa belajar lebih mendalam mungkin dengan Erika ya, kayak mungkin bagaimana how to quantitative with the qualitative research, something like that. You have to more deeper than that. But of course, it's second times experience, yeah, and more wider. I think the last one is more wider. That's it, Erika. Oke, thank you ya Maita. Makin kesini makin dalam sih. Tapi itu jadi membuat saya bertanya, kalau boleh share mungkin Pak Indra, Mbak Ita, Bu Ega juga boleh tahu topik mana yang buat Bapak dan Ibu-ibu kayak, oh saya paling suka sama topik ini, dan kenapa? Of course semua topiknya hampir semuanya menarik sih ya, karena semua kekinian semua sih topiknya, and I think mengundang curious ya, mengundang rasa ingin tahu. Jadi so when I lately came in the session, wow, I led the session, I missed it. Jadi so I think all the session, even about the war issue, but it's still kekinian. I think it's menurut saya still relevant, and but of course kalau ditanyain the most, ya of course lah, semua orang juga lebih konsentrasi saat ini about the sustainability business, not only about the sustainability communication itself, but how to build the business trust in the lack of communication, including the supply chain that was destroyed. How to communicate that? I just had the clue ya, baru menemukan clue-nya ya di tempatnya Bu Ega. Gitu Erika. Okay, thank you Mbak Ita. Sambil nunggu jawaban Pak Indra sama Bu Ega, kalau saya tertarik sama, bukan tertarik, maksudnya saya sangat surprise ketika Adrian Ward bicara mengenai trust and leadership di Trust Barometer ya. It's so surprising
di mana beliau bilang bahwa apparently people don't trust us. Ketika angkanya keluar 60%, sepertinya nggak terlalu besar ya. Karena kalau kita bicara 60% kan, oh ya maksudnya lebih. Nilainya sih. Itu dia bilang 2/3 of people question apakah kita bisa trust. Itu saya rasa sangat menarik ya. Saya rasa mungkin Bu Ega juga tadi berhubung kagum punya pemikiran yang sama. Mungkin boleh Bu Ega share topik mana yang Bu Ega paling tertarik ya. Salah satu yang Bu Ega senang mendengarkan. Oke, sebetulnya saling berkaitan ya. So, kalau kita bicara masalah bisnis ya, kalau kita sejauh pengalaman saya pribadi, ya sehebat apapun kita di public relations, kalau kita tidak melihat lingkungan makro, kita nggak akan bisa apa-apa. Ya, kita akan tenggelam di masalah-masalah yang sifatnya teknis, ya craft dan taktik saja. Ya, tetapi kalau kita tahu masalah makronya dan kita makin punya visi ya dengan banyak mendengarkan dari mereka yang global expert ya, terutama juga akademisi dengan hasil research-nya, nah kita jadi punya visi yang lebih panjang. Ya, bagaimana sih pengaruh bisnis dan ekonomi yang tentunya berkaitan dengan geopolitik. Ya, mau tidak mau karena geopolitik, keamanan negara, kaitan dengan perang itu menjadi salah satu tonggak ya untuk lancarnya bisnis dan ekonomi. Ya, kemudian kaitan dengan healthcare dan well-being itu pasti karena kita masih dalam kaitan dengan pandemi, meskipun katanya sekarang sudah masuk ke endemi, tapi kita masih lihat ya bahwa di luar juga orang masih menggunakan ya masker dan prokes masih jalan. Ya, kemudian trust and leadership itu berdasarkan penemuan dari Edelman ya, Edelman Trust Barometer. Ya, saya ketemu dengan Richard Edelman di mana ya waktu itu kalau tidak salah di Boston ya 2019. Dan saya undang Richard Edelman, kemudian Richard mengatakan bahwa I'm not quite familiar with the Asian situation. Karena itu Richard berikan kepada Adian War ya yang base-nya di Singapura. Ya, dan dari Trust Barometer kita lihat bahwa banyak gap yang keliru, bahwa perusahaan merasa dirinya, perusahaan atau pemerintah atau media mengatakan bahwa dirinya adalah dipercaya, tapi ternyata hasil dari riset itu secara global kurang percaya kepada mereka. Dan sustainable business communications. Jadi saya kira Erika tidak ada yang sangat spesifik menarik ya, tetapi hasil dari riset yang dipaparkan dari Edelman Trust Barometer itu menjadi salah satu evaluasi buat kita. Ya, bagaimana di pemerintahan, bagaimana di bisnis, bagaimana di ya pemerintahan, government ya, bisnis, kemudian NGO dan juga di media gitu. Ya, jadi kalau bicara keseluruhan, saya mungkin lebih tertarik kepada topiknya dari masing-masing topik gitu. Ya, masing-masing topik yang kita angkat sejak tahun 2005 di PR Week dan kita teruskan di International PR Summit mulai dari tahun 2012. Ya, kita sudah bawa ke perspektif yang global dan bagaimana penerapannya nanti di Indonesia. Kita coba bisa benchmark, tetapi kita tidak bisa copy and paste. Itu ya, Erika. Mungkin maksudnya Bu Ega tema dari masing-masing tahun ya. Ya. Tema besar dari masing-masing tahun ya. PR Week Indonesia itu sendiri dan IPRS ya. Saya juga masih ingat di PR Week Indonesia yang pertama di tahun 2005 PR Week sudah mengangkat tema mengenai CSR, Corporate Social Responsibility, yang pada saat itu seperti belum banyak dikenal. Ya. Benda yang sangat asing, tapi kemudian di 2009-2010 publik Indonesia, terutama publik PR Indonesia, mulai melihat bahwa CSR is something that is important, which is bisa melihat yang tadi Bu Ega bilang mengarah ke arah global ya. Kalau Pak Indra, gimana Pak Indra? Soalnya poinnya Bu Ega sama Mbak Ita sama nih, kira-kira semuanya menarik-menarik overall. Ya, kalau dari topik sebenarnya setiap pembicara itu punya daya tariknya masing-masing ya, karena mereka spesifik membahas satu hal yang terkait dengan dunia PR gitu ya.
Saya sendiri mungkin mirip dengan Erika yang dikaitkan dengan trust and leadership ya. Karena sebagai orang PR, dimanapun, itu pasti berpikir bagaimana caranya kita bisa mencapai yang namanya trust dari seluruh stakeholder gitu ya. Karena dalam dunia nyata itu seringkali trust itu dilakukan untuk menuju ke situ dengan berbagai cara gitu ya. Dan yang menariknya di topik kemarin itu dikaitkan pula dengan era digital di saat ini gitu ya. Kemudian ada lagi tentang sustainability. Kalau menurut saya ya Indonesia mungkin belum secanggih di negara-negara maju gitu ya, seperti CSR, SDG dan ESG gitu ya. Ya kita mungkin melakukan hal itu sebagai bagian dari apa yang harus dilakukan oleh pihak korporasi gitu ya. Tetapi apa yang disampaikan di dalam diskusi panel di Bali IPS 2022 tadi itu memberikan banyak insight. Termasuk juga workshop ya. Workshop itu ada 2 topik. Sayang saya nggak bisa membelah diri gitu ya. Karena yang satu penting untuk dunia akademis itu menarik, conduct research and apply finding in real situation. Jadi melakukan alignment antara pendekatan akademis dan praktis gitu ya. Ya karena dunia akademis memang seharusnya itu dekat dengan dunia praktis. Dunia praktis pun ketika kamu melakukan riset seharusnya tidak lepas dari kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Nah, itu yang satu kelas itu saya cuma ngintip sebentar gitu. Tapi ada di kelas yang saya bisa ikut secara penuh yang disampaikan oleh Timothy Combs ya. Wah, itu menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena dia memang pakarnya di bidang krisis. Ya orang PR itu kalau bekerja di industri, di institusi, di lembaga apapun, ketika pekerjaannya itu tidak menghadapi masalah, ya pekerjaan itu akan biasa-biasa saja dalam tanda kutip ya. Artinya melakukan sesuatu yang mudah dikontrol, dikendalikan. Tetapi begitu masuk ke krisis, di situ sebenarnya kemampuan PR itu menjadi satu tantangan. Dan Timothy Combs itu memberikan sangat banyak contoh ya dalam dunia nyata. Dan saya lihat ini applicable di Indonesia gitu ya. Saya melihat ini sebenarnya apa yang terjadi di sana dan di Indonesia ini ketika masuk ke dunia digital ya, kayak bicara tentang krisis di sosial media, di Instagram, di Twitter, dimanapun itu ya, itu sebenarnya case-nya itu mirip gitu ya. Tetapi dia bisa menggambarkan dengan sangat baik si Timothy Combs ini bagaimana staging atau tahapan respon atau tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi krisis di level tertentu. Jadi itu menurut saya sangat insightful ya, bisa bertemu langsung dengan Timothy Combs dan kita bebas untuk bertanya apapun, termasuk beberapa peserta itu juga bertanya tentang kasus yang dihadapi di kantornya gitu ya. Dan itu menurut saya luar biasa. Ya. Sangat menarik karena pembahasan tentang krisis itu sangat detail dan ilmiah dan doable menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Erika, saya kembalikan ke Erika. Terima kasih Pak Indra. Ya saya ingat Pak Indra bilang, aduh ini topiknya bagus banget nih. Tapi ya memang Bapak nggak bisa membela diri ya Pak. Karena kalau saya bolak-balik terus. Kalau Mbak Ita ada di ini ya, ruangan sebelah ya? Saya di Prof. Donstag ya? Iya, sama Bu Ega ya. Itu Ya, juga sama Bu Ega. kalau Pak Karena, Indra ya. kalau Pak Indra hanya diskusinya mungkin saya kurang lihat kemarin diskusinya, tapi di sesinya Donstag untuk bicara research mereka melakukan round table discussion, Pak Indra. Soalnya sesinya ini up close and personal banget. Kayaknya banyak banget tuh. Seru. Don biasanya enak ya, maksudnya memang Donstag dan Timothy Combs saya rasa itu salah satunya kenapa Bu Ega selalu meminta mereka untuk bisa datang kembali ke Indonesia. Saya juga berharap mereka bisa datang kembali, mungkin Donstag untuk berikutnya mungkin tidak bisa datang ke Indonesia, tapi we never know. Yang pasti kita ke depan tadi Bu Ega juga bilang, walaupun ini IPRS terakhir, ini bukan terakhir kali, mudah-mudahan bukan terakhir kali tim Combs dan para expert-expert dunia
bisa datang ke Indonesia untuk berbagi pengalaman mereka dan expertise mereka, melihat tren ke depan seperti apa, membantu Indonesia, PR Indonesia untuk terus bergerak maju dan berkembang ya. Nah, tadi Mbak Ita sepertinya mau share sesuatu. Silakan Mbak Ita. Oh, ini ya tentang Seru banget ini talk Mbak Ita nih, workshop ya. mengenai research nih. Iya. Ya. Seru. Ini Bu mengenai how to conduct the research and apply the finding ini ya, the real situation. Terus kemudian bagaimana membuat menghubungkan antara keilmuan dengan PR. Pertama saya juga ini pengalaman pribadi dan ini this is true happen. Jadi saya memang tidak sekolah di dunia PR, which is nggak punya background PR, but walaupun saya di-assign dari 95 ya, 95 until the last before I quit build my own company itu 2012 saya keluar. Jadi sekitar 25 tahun saya dicekokin PR dan it's about all about PR. Tapi setiap perusahaan mengalami krisis, saya nggak tahu kenapa. Walaupun mungkin posisi saya mungkin masih staff atau dulunya, jadi saya hanya ketika itu berhasil come up with the solution dan saya pun mengerjakannya. I'm sorry Pak, let me do it, but I'm do it quietly. But is it I make it, the problem solved, you just know that it's me, but no need to appreciate that or no need to tell that it's me too. But you know it's me. And then I only dapat grant naikkan jabatan more fast than the other. Jadi di usia 36 tahun ya udah eselon 1 dan itu berkat PR. Dan itu berkat PR karena praktek yang saya temukan itu dan saya tersyok-syok belajarnya. Kenapa saya tersyok-syok belajar? Yang saya tahu saya belajarnya kan hanya di ekonomi dan manajemen pasar modal di derivatif, pasar modal derivatif. Jadi saya tahu sekali tuh makanan saya itu laporan keuangan, how to bahkan membuat laporan keuangan itu makanan saya sehari-hari. Tapi ketika saya di-assign PR, terbanyak teman-teman di PR di tim sebelumnya kan gagal sehingga saya di-assign, namun saya juga menghormati mereka yang memang masih di posisi jabatan itu. Jadi yang saya lakukan adalah I'm part of the team, but I'm the silo. Maksudnya hanya di belakang saja, tapi saya tetap melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan. Waktu itu bos saya kebetulan Pak Teddy Karsadi. Dan which is itu happen dan it's not only work done but it's work well. So jadi PR itu membuat saya menemukan antara prakteknya begini, akademik saya begini. Ternyata ketika saya terjun di PR kepake juga gitu. Jadi ilmu itu kepake. Tapi saya nggak ngerti apa yang mau di media ini apa ya? Media ini apa? Terus kemudian ini di hitnya itu diartikan apa ya? Akhirnya karena saya tahunya hanya statistik, hanya membuat table dan itu ternyata itu malah membuat menjadi sebuah measurement buat saya. Akhirnya saya cemplung itu semua yang saya tahu itu dalam laporan saya dan di-appreciate oleh tidak hanya bos saya tapi bagi mereka yang tahu PR dan selama ini memiliki kesulitan untuk mengejawantahkan itu dalam angka-angka yang bisa diakui sebagai poin-poin keberhasilan. Nah, itu mungkin salah satu kelemahan PR adalah tidak bisa mendokumentasikan secara nominal what we have done. Karena ketika kita sudah bisa menominalkan apa yang sudah kita kerjakan, perusahaan memang memberikan not only grant tapi reward, facility and everything. Mungkin memang tidak harus diangkat jadi pejabat dulu, but show what is your value and let you come up with the solution and don't jangan terlalu bangga ya. Jangan terlalu bangga karena masalah di depan itu kalau ini sudah selesai itu lebih gede lagi dan itu terjadi. Dan itulah yang disebut dengan yang saya kenal di PR disebut krisis. Tapi bagi kita menjadi susah ketika kita harus menggunakan bahasa-bahasa PR yang secara saintis saya nggak mendapatkan background, tetapi ketika saya menemukan bukti atau fakta tentang apa itu kejadian, saya hanya mendokumentasikan fakta kejadian itu
dalam bentuk angka-angka, tabel, dan dari situ pun saya juga menggunakan, ya salah, interview juga saya berakhirnya setiap questionnaire kita jadikan measurement. Tapi ternyata itu malah worth it untuk pekerjaan saya, dan itu memberi warna, dan orang yang mungkin bisa manajer itu come up dengan 1 lembar laporan executive summary ke bosnya, kita juga bisa gitu ternyata. Itulah wonderful yang termasuk Bu Ega ya, salah satu teman almarhum juga Pak Teddy Karsadi. Jadi saya mengapresiasi banget apa yang Bu Ega sampaikan ini, karena selain mengedukasi, mengempower, juga sebenarnya mencari bentuk-bentuk operasional yang realize dan make sense dengan dunia bisnis, sehingga PR ini nggak sorry itu dalam arti jadul gitu. Jadi lu ngomong hebat, wah, begitu suruh ngerjain bisa nggak bisa, Bu. Ini orang ngomong sebenarnya bisa gitu. Jadi ketika saya dulu itu diminta, ini bukan dalam arti merendahkan konsultan, tidak, ataupun banyak konsultan PR, tidak. Jadi dulu ada, bukan konsultan PR sebenarnya, konsultan manajemen. Tetapi dalam porsi manajemen itu ada bagian PR yang dikelola. Nah itu nilainya sangat besar sekali. Bos saya itu rusuhnya begini, sukanya challenge gitu. Bisa nggak lu tendang itu konsultan, budgetnya lu pakai buat lu sama tim lu. Maksud Bapak, iya lu tendang, caranya kan dia kita pakai udah terlalu di-hire karena dalam tanda petik rekomendasi, let's say mungkin penguasa, pemerintah atau apa harus kita pakai. Tapi bosnya juga nggak mau keluar uang segitu banyak gitu. Akhirnya bisa nggak? Oh, oke. Jadi ya udah kamu ikut dalam tim. Tapi kan saya bukan ini Pak, bukan pejabat. Nggak apa-apa. Waktu itu saya belum jadi pejabat. Dari situ berakhirnya ya benar. Konsultan itu saya cuma satu pertanyaan aja ke beliau. Ada yang bertanya gitu, oke, dia menceritakan tentang film Saving Private Ryan gitu. Wah, saya tahu banget tentang film itu gitu. Dan itu bagian dalam sisi PR banget, tapi dari sisi militer kan, Saving Private Ryan. Saya tahu banget gitu. Pertanyaan cuma sederhana saya. Did you practice what you teach to us? Can you show me how you practice that to us gitu? Only that, and then dari situ setengah jam nggak dijawab, sejam nggak dijawab. Excuse me, dari tadi saya nanya dari Philippines, dari konsultan nanya tentang itu kenapa belum dijawab gitu. We cannot answer now, but I will answer to your boss. Okay, so yeah, the answer is on your boss. Bahasa konsultan kan begitu, mungkin jain sama saya. Dan dari situlah bos saya bilang akhirnya konsultan itu besoknya sudah nggak ada di perusahaan kita lagi, dan memang sudah selesai. Karena dia akhirnya ke bos saya itu datang cuma memberikan report. We cannot answer your expertise questions because we never practice this solution. We only take it from the principle of the book, and then let me share to you, and then let me learn together. No, we don't need you to learn together. We need your guidance. We need your guidance, it's real guidance. So that's why we pay a lot. Gitu. Itu yang pengalaman berharga sekali buat saya, dan akhirnya dijulukin apa ya sama bos saya gitu, Miss deadly question. Jadi kalau nanya ya emang begitu gitu, emang dari dulu gitu. Jadi itu bahasa bos saya agak rusuh tuh kayak gitu, tapi I did it, and then dari situ ya berakhirnya saya di-assign di PR karena udah bisa melempar itu. Ya udah, kamu buka yang tadinya PR itu hanya eselon 3 ya, eselon 3 itu mungkin sekelas 5P, kemudian bisa naik ke kelas kepala departemen, sekelas eksekutif 5P. Nah, kemudian dari situ ke senior 5P, jenjangnya seperti itu. Nah, itu bagian dari kita nunjukkan dulu, baru kita dapat reward. Bukan yang teman-teman PR seperti harapkan. Kan kita diangkat dulu maunya jadi pejabat, digaji dulu banyak, baru kita tunjukkan. Pertanyaannya, yang mau percaya Mas itu siapa? Itu kan yang mungkin banyak teman-teman temukan di lapangannya terjadi. Karena kita bukan siapa-siapa memang. Yes, it is. Kita bukan siapa-siapa. Yang bisa kita tunjukkan adalah finding the fact, and then let you come up with the solution. Let the solution proper to the company or not. Gitu.
it is proper, of course, ya kita pasti dapat reward. Itu Erika. Yeah. So jadi Bu Ega tidak salah menghadirkan Don't Stuck karena berakhirnya saya dibenarkan Don't Stuck. What you did is true. It is what you did is true. Oke. Sederhana ya. Don't tell me, but show me. Yes. Itu trennya sekarang. Don't just tell me, but show me. Yeah. Show me the proof. Tadi kalau Mbak Ita bilang mencari fakta ya, dan kalau Don bicara mengenai riset, kalau saya dengerin Don't Stuck berulang kali sama Bu Ega, dan saya juga secara pribadi merasa riset itu sangat penting karena if we don't know the facts, we don't know where we are, how can we build a very good plan ahead? Karena dengan as simple as saya selalu kalau ada orang bertanya riset, we actually doing research every day. Karena salah satunya adalah seperti contohnya kalau kita keluar rumah, kita sekarang selalu ngecek Google Maps. That's how as simple as doing research, karena kita perlu melakukan riset itu di depan, melihat jalan mana yang nggak macet. Kemudian ketika kita macet, kita akan melakukan riset lagi tuh si Google Maps, karena kita perlu tahu, oh ternyata jalan yang ini, plan yang kita jalan ini kurang tepat, kita harus mencari plan yang lain. Because time change. Dan Google Maps bilang saat ini nggak macet, 30 menit kemudian kita keluar rumah, udah macet stuck di jalan. It's the same thing sama riset, dan riset menurut saya sangat menarik. Dan banyak sekali manfaatnya. Jadi di satu sisi kalau tadi Pak Indra bicara, ini kayaknya saya lebih senang sama krisis, tapi Mbak Ita yang ada di topiknya Don't Stuck yang bicara mengenai riset juga saya rasa sangat menarik. Dan Pak Indra jangan takut Pak, soalnya kita ada recordingnya, jadi bisa cek di websitenya Ega Briefings untuk recordingnya Don't Stuck ataupun semua recording dari topik-topik yang ada. Memang sedikit lama, because this is the first time untuk kami melakukan hal yang baru dengan website kami, karena biasanya our website is just basically informasi aja, tapi this time we want to try a little bit more further, di mana website Ega Briefing sekarang bisa diakses untuk materi-materi IPRS dari tahun yang sekarang 2022 sampai PR Week di 2025. Of course it will take time, tapi yang seperti tadi Mbak Ita bilang, dan saya percaya apa yang Bu Ega juga sudah coba buat ya dari awal, dari tahun 2005, the theme is not outdated. Dan pembicara-pembicara yang datang, they give really good insight yang it can be applicable years ahead, nggak hanya di tahun ini, tapi even yang belakang-belakang pun, oh iya ya, benar juga ya, we are doing that, we are doing it now, padahal mungkin mereka sudah bicara di tahun yang lalu-lalu. Udah 30 menit kita berdiskusi. Tapi boleh usul nggak Erika? Boleh. Mungkin kalau Bu Ega mungkin ya membuat, nggak apa-apa gitu ya, semacam open console buat teman-teman juga, yang soalnya waktu kemarin itu yang grup kita itu merasa waktu bicara dengan Don't Stuck sama Bu Ega kurang gitu. Jadi 6 jam ya, betul 6 jam, 4 jam ya, 4 jam ya. Sekitar 4 jam. Itu mungkin kurang kan, karena baru sempat kita menyampaikan satu-satu kan, historisnya semua kan. Nah, sementara yang ada rekan kita juga yang banyak pertanyaan yang masih belum dijawab, dan karena dia mungkin agak kesulitan juga menunjukkan best practice-nya seperti apa, jadi kita juga agak kesulitan mencari solusinya seperti apa, karena dia sendiri lah, teman-teman PR itu kelemahannya itu. Mau menyampaikan kesulitan itu susah. Ini problem KPR kamu apa? Oh nggak ada gitu. Padahal sebenarnya banyak gitu. Aduh, ini saya bukan bermaksud promosi, tapi terima kasih untuk Mbak Ita atas pertanyaan dan sarannya. Itu yang akan kami lakukan. Jadi nggak apa-apa lah Bu Ega buka satu series apa itu open gitu. Metodologi apa atau apa kayak gitu yang menghubungkan antara research dengan
best practice tadi itu benar-benar not only applicable and able, but it's a make sense tuh. Iya. Gitu. Jadi Mbak Ita, Kalau nggak make sense kan nggak ada yang percaya. iya. Jadi itu rencana kami di EGA Briefing tahun depan dan selanjutnya kami Great. sejak tahun 2001 sudah 20 tahun kami coba mengembangkan dan membantu PR Indonesia, publik PR Indonesia untuk terus maju. Tapi at the end of the day, we decided to have a focus, which is only to those that willing to strive together to learn and to grow and to develop. Bukan hanya kayak hura-hura ya, maaf. Bukannya tadi seperti Mbak Ita bilang merendahkan, tapi sometimes kita melihat ada memang PR, of course, kita mulai dari technical, kemudian managerial dan strategis. Bahasanya itu PR kongko-kongko, Erika. Tapi yang kami mau coba lakukan adalah membantu mereka yang mau mengarah kepada manajerial dan strategis dengan membership. Jadi EGA Briefings akan mengeluarkan membership yang kami akan bantu mereka untuk terus maju. We already come up with the plan and the program. We will have monthly discussion seperti ini. We will have quarterly seminar. We will have annual conference. And of course consultations yang mungkin kalau Mbak Ita, Pak Indra, dan Bapak Ibu sekalian bisa lihat berapa banyak network speakers dari luar, dan itu semua adalah networknya Bu Ega. Mereka semua sangat mau membantu kita di Indonesia. I love you, Bu Ega. Mereka melihat Bu Ega sangat serius untuk membangun PR di Indonesia. And they really, setelah kemarin pulang dari IPRS, they send us messages, dan mereka bilang, let me know what we can help you next with. So, silahkan ditunggu program-program baru dari EGA Briefings untuk mereka yang memang mau tahu lebih lanjut PR yang strategis ini gimana. Jadi bukan hanya memang tentu PR kongko-kongko itu juga penting loh Mbak Ita. Kalau nggak ada oh itu, iya, untuk say hi perlu, but only say hi. You don't do nothing. We have the portion untuk mencoba bergerak lebih maju lagi ke depan, tapi lebih fokus dengan grup yang memang mau maju bersama. Itu mungkin salah satunya. Nah, terakhir sebelum kita tutup diskusi ini dan berlanjut ke sesi dengan para peserta kita, mungkin saya bisa bertanya satu lagi sama Bu Ega mengenai how can you actually come up with all this theme selama bisa dibilang hampir 20 tahun ya Bu Ega, dan topik-topiknya mungkin Bu Ega bisa share visinya ke depan dari IPRS ini mau ke arah mana? Oke, mengikuti diskusi ya dari Pak Indra tadi, Mbak Ita ya, mungkin nanti dari teman-teman yang kebetulan juga hadir kemarin pada waktu di Bali ya, baik secara in person atau secara virtual. Kalau lihat dari tema ya, bagaimana saya merenung untuk mendapatkan tema ini? Ya, kita memang punya steering committee. Tapi steering committee itu justru mengatakan kita akan coba perbaiki ya, kita akan memberikan masukan, tapi kira-kira tren-tren yang menurut kamu apa? Nah, ketika saya membuat PR Week di Indonesia ya, nah mungkin karena saya banyak bergaul dengan teman-teman internasional ya, jadi bayangkan kalau menjadi presiden IPRA itu kan anggotanya ada waktu itu 80 sekian negara. Ya, kita kontak kanan kiri, kemudian ada seminar internasional yang saya nggak tahu berapa puluh kali hadir, ya. Tapi saya melihat ini tren-tren dunia ini pasti akan suatu saat akan datang ke Indonesia, meskipun di kita belum. Ya, apa tuh CSR? Bayangkan tahun 2005 saja kita sudah bisa building reputation, ya, through corporate social responsibility. Nah, pada waktu itu reputasi. Nah, sampai sekarang mungkin di Indonesia bilang nggak peduli reputasi, yang penting produk gua laku gitu ya. Nah, masih sangat short sighted gitu kan.
Nah, tetapi sekarang mau tidak mau orang makin, apalagi dengan digital ya, orang kaitan dengan reputasi. Come on. Ya, reputasi itu bukan PR loh yang buat. Reputasi itu adalah the entire organization. Nah, jadi kalau kita tidak memahami makronya, kita nggak memahami makro, ini si PR dengan usaha segala mungkin menutup reputasi, mencoba untuk membuat satu reputasi. Tapi kalau tidak entire organization yang building up the reputation, yang karena itu kita, Erika, tahun berikutnya kita bicara masalah empowering you from within. Ya, jadi kalau change itu terlalu susah, ya change itu kan susah. Bagaimana kita bisa change bos-bos kita yang mengatakan, kamu siapa? Ini kan saya yang punya bisnis gitu kan. Nah, tetapi empowering you from within kita tuh punya, ya. Tetapi ini tidak dimanfaatkan secara potensial, ya. Dan orang-orang PR quote and quote, sorry, ya kayaknya kok rendah diri gitu untuk bicara sesuatu maju ke depan. Nah, di era sekarang ini kita udah nggak bisa lagi. Ya, jadi kita sudah bicara strive for excellence, kita sudah bicara landscape, changing landscape, kita sudah bicara turning cost into investment, ya, serving professional credibility and accountability, ya itu tahun 2000-an gitu. Ya, jadi saya lihat, saya ikuti seminar-seminar di luar, ya saya saat ini menjadi 4 anggota dari organisasi profesi internasional. Ya, tapi yang saya paling memberikan satu wawasan yang luas dan eksekutif itu memang di Page Society. Ya, itu luar biasa gitu. Ya, luar biasa dalam arti memang sudah 500 company ya, 500 company dari Fortune 500 gitu. Ya, jadi filosofinya kita dapat dulu. Nah, karena itu kita coba angkat ke Indonesia. Ya, sebagian orang-orang Indonesia mengatakan, itu terlalu tinggi, di kita belum. Fine. Ya, tapi suatu saat akan ada. Ya, di kita masih bicara krisis. Come on. Ya, jangan krisis is too late. Ya, harus bicara risk, harus bicara isu. Nah, isu itu adalah global perspektif gitu. Ya, jadi Erika, bagaimana saya mencoba membuat ini? Saya lihat yang dari luar, kemudian saya praktekkan, lihat di Indonesia, baca World Economic Forum seperti apa, tren-tren seminar-seminar di luar seperti apa. Ya kita ramu lah seperti martabak gitu ya. Nah, kita ramu, kemudian kita kaitkan dengan di Indonesia, kemudian dari tema yang besar kita masukkan ke dalam pilar-pilar itu. Ya, jadi memang merenung gitu ya. And it costs a lot. Ya, karena itu saya selalu mengatakan there is no free lunch. Ya, there is no free lunch. Kalau memang mau quality, you have to pay. It is an investment gitu. Ya, jadi 20 tahun memang, apalagi dalam 3 tahun pandemi ya, saya belajar banyak banget gitu. Ya, bisa dari rumah, bisa akses kemana-mana gitu. Itu yang saya ingin sharing kepada teman-teman, adik-adik ya, kepada generasi muda ya, coba untuk bisa melihat di luar, kemudian kita sedikit niru benchmark, tapi kita jangan copy and paste di Indonesia. Ya. Setuju Bu Ega. Kita ATM Bu Ega. ATM. Kita amati, tiru, modifikasi. Oh, saya pikir anjungan teller mandiri. Cocok, amati, tiru, modifikasi. Terima kasih Bu Ega, terima kasih Pak Indra, terima kasih Mbak Ita untuk diskusi kita sore hari ini.